pembayaran manfaat pensiun ya. Di manfaat pensiun di sini seperti kita ketahui bersama, ini adalah penghasilan yang diterima oleh peserta dana pensiun ketika memasuki masa pensiun. Kalau dulu waktu kerja namanya gaji, upah, sekarang menjadi manfaat pensiun. Mendapatkan manfaat pensiun itu ketika hari ini dia pensiun, bulan depan dia sudah bayarkan melalui Dapenbun. Oke. Makanya supaya tidak ada jeda, dia segera mendapatkan manfaat pensiun, tentunya dia harus melengkapi datanya supaya data itu dianggap sah sehingga bayaran dapat dilakukan. Formulir KPSD 7 itu kan sangat penting juga karena di situ ada data tentang ya paling enggak KTP-nya dia. KTP, nomor KTP ya, Pak. Oke. Kartu keluarganya. Nah, penting lagi nomor rekeningnya. Nomor rekening. Oh iya. Rekening. Tujuan kami membayar kan kita sudah Dapenbun itu sudah 100% melalui rekeningisasi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini saya Hadi Prasetyo berkesempatan untuk menjadi host dalam acara podcast Dana Pensiun Perkebunan, di mana podcast ini masuk dalam episode yang kedua. Oke. Dan selama beberapa waktu ke depan saya akan memandu podcast Dapenbun. Oke. Tema kali ini yang akan kita menjadikan satu bahan diskusi atau obrolan dalam hari ini adalah pentingnya peran aktif peserta dalam ketepatan pembayaran manfaat pensiun. Oke. Di mana agar dapat kita itu mengetahui peran peserta dalam pengelolaan pensiun oleh Dapenbun, dimulai dari kelengkapan dokumen, pengkinian data, dan hal-hal penting lainnya. Di studio kita telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Hudi Prihamono. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk menjadi narasumber dalam podcast kita hari ini, di mana Pak Hudi yang selalu kita sapa nih dengan penuh senyum nih. Pak Hudi itu selalu ikonnya Pak Hudi ini senyum gitu kan. Terima kasih Pak telah hadir dan menyempatkan waktu di antara kesibukan Bapak dalam acara podcast hari ini. Siap. Baik Pak, ini kita langsung ngobrol santai aja ya Pak ya. Silahkan. Iya, anggap rumah sendiri Pak. Ya emang rumah kita ya Pak. Jadwal kita mundur-mundur ya. Apa, tapi paling tidak saya sudah komit ya untuk hadir dalam podcast episode kedua ya. Iya Pak. Oke. Jadi yang pertama ini coba saya tanyakan langsung aja Pak. Menurut Bapak apa sih peran peserta dalam pengelolaan pembayaran pensiun? Baik. Yap, ini juga masalah yang ditanyakan. Jadi memang langsung teknis ya, tapi memang ini perlu diketahui semua ya bahwa sebenarnya hal yang seharusnya menjadi biasa, tapi kadang-kadang karena pemahaman yang belum tadi teman dari peserta maupun belum clear dengan masalah ini. Ya. Kan mungkin saya sedikit jelaskan ya. Jadi peran peserta dalam pembayaran manfaat pensiun ya. Di manfaat pensiun di sini seperti kita ketahui bersama, ini adalah penghasilan yang diterima oleh peserta dana pensiun ketika memasuki masa pensiun. Kalau dulu waktu kerja namanya gaji, upah, sekarang menjadi manfaat pensiun. Oke Pak. Kira-kira itu jadi hashtagnya manfaat pensiun ya Pak. Ya, gitu. Jadi bagi peserta yang masih tentunya ada masa-masa dia harus pensiun. Nah, kira-kira hal tersebutlah yang harus dipersiapkan sejak dulu dini. Nah, ketika akan mendapatkan manfaat pensiun, tentunya dia harus ada kelengkapan data yang disajikan kepada bahan untuk pembayaran manfaat pensiun. Oke. Antara lain ya. Iya.
SK. SK. Artinya, SK ini surat keputusan gitu ya, surat Pak. keputusan Oke. di mana dia perusahaan dia bekerja, Oke. di mana kalau perusahaan itu bekerja sama dengan Dapenbun kita sebut sebagai pemberi kerja ya. Pemberi kerja ya, Pak. Jadi salah satu dokumennya adalah SK dari pemberi kerja. Oke. Itu harus sebelum paling enggak ya sebelum masa pensiun dia akan koordinasi dengan SDM-nya tentang dokumen tersebut. Karena ketika intinya kan kalau mendapatkan manfaat pensiun itu ketika hari ini dia pensiun, bulan depan dia sudah bayarkan melalui Dapenbun. Oke. Makanya Iya, supaya Pak. tidak ada jeda, makanya supaya tidak ada jeda dia segera mendapatkan manfaat pensiun, tentunya dia harus melengkapi datanya supaya data itu dianggap sah sehingga bayaran dapat dilakukan. Gitu. Dari SDM apa yang kurang, apa itu harus koordinasi terus dia kan. Ya, betul Pak. Kira-kira. Nah, gua juga harus ada yang dari Dapenbun itu mewajibkan adanya formulir ya. Formulir. Oke. Sudah template itu ya, Pak, formulir itu ya, Pak. Nah, itu sudah dari dulu sampai sekarang. Oke. Cuman ada penyempurnaan sedikit disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang ada sekarang ya. Formulir KPSD 7 untuk yang pesertanya sendiri, kemudian juga formulir KPSD 7A untuk bila yang sudah baris gitu ya. Nah, bukan yang bersangkutan sendiri. Ya pesertanya Sponsor, Pak. Waduh. Terima kasih. Iya, emang kalau lagi cuaca kayak gini minum es seger banget ya. Tahu aja nih. Terima kasih sponsor kita ini emang selalu sponsor yang setia, Pak nih. The Agrofine Coffee, Pak. Siap. Terkenal dengan kopi-kopi terbaiknya, Pak. Ya, silakan. Kalau mau ke Dagro di lantai dasar. Lantai dasar ya, Pak. Kita datang di sana, keinginan kita akan tercukupin, terutama untuk masalah di mulut haus dan di perut kenyangnya. Benar. Terima kasih nih The Agrofine Coffee. Selalu ada promo menarik nih kayak Pak di The Agro ini ya, Pak. Oke. Iya. Jadi saya ulangi lagi, ada 2 dokumen sebenarnya ya. SK dari pemberi kerja dan form KPSD 7. Nah, sebenarnya di SK tadi bila itu bersangkutan belum meninggal. Tapi kalau nanti pada kondisi sudah mendapatkan ternyata sebelum masuk masa pensiun ternyata pesertanya sudah meninggal, kan tentunya nanti ada formulir yang harus diisi oleh ahli warisnya. Atau kalau tidak punya ahli waris tentunya ada yang orang yang ditunjuk ya. Orang yang ditunjuk ya, Pak. Untuk menjadi penerima manfaat pensiun. Penerima manfaat pensiun akhir ya, Pak. Oke. Nah, kalau untuk mendapatkan formulir ini tuh calon peserta pensiunan ini gimana sih, Pak? Apakah harus kemana dulu untuk mendapatkannya? Karena kan mereka nggak ujuk-ujuk dapat nih, Pak, gitu kan? Ya. Itu gimana nih, Pak nih? Jadi sebenarnya form SK itu kan tentunya akan disediakan oleh yang dari pemberi kerja ya. Oke. Ya. Dan kita sudah berusaha, kita kan kebetulan di tiap pemberi kerja ada perwakilan kita ya. Itu juga kita minta lalu berkoordinasi dengan SDM ataupun juga menitipkan dokumen-dokumen tersebut. Tentunya yang SDM itu biasanya yang sudah kita titipin sudah paham apa yang ada isi. Kan kita kadang-kadang kalau mengisi form misalnya KPSD 7 ini kan nantinya apa ya lagi siapa nih kode apa ya kira-kira kan begitu kan ya. Iya, Nah, Pak. Kadang-kadang juga kita memang ada yang di SDM-nya mengarahkannya silakan formnya itu sambil ngisinya mungkin yang dijelaskan oleh perwakilan, kan kebetulan kan kita ini selalu cabang-cabang kita di lokasinya pemberi kerja. Oh, ya. Berarti nempel nih, Pak ya. Jadi nempel di setiap pemberi kerja nih. Ya, satu kemudahan. Jadi memang kita intinya kan antara Dapen dan pemberi kerja kan satu kesatuan untuk melayani satu orang. Satu pada saat dia masih bekerja, satu saat pada saat dia menjadi pensiun. Oke. Berarti kan di sini peran aktif dari
karyawan kantor perwakilan nih penting ya Pak ya. Betul. Keaktifan, pengetahuannya itu berarti harus mumpuni ya Pak. Karena yang dihadapi tadi pemberi kerja dan calon peserta pensiunan ini berarti sangat penting nih Pak Udi ya Pak. Ya betul. Jadi memang di perwakilan ini kan sekarang fungsinya adalah pelayanan. Oke. Salah satu tugas pelayanan kepada peserta ya tadi itu hanya salah satu aja. Nah mereka sebenarnya sudah diberi bekal ya. Kita punya instruksi kerja dalam rangka untuk pelayanan dengan masalah-masalah termasuk setiap hal gitu ya, itu mereka sudah diberikan itu supaya dalam melakukan pelayanan itu ada standar. Nah misalnya dengan adanya standar itu kadang-kadang ya, namanya karyawan itu kan juga perlu ada yang sudah dengan pemahaman realisasi, dengan membaca sudah cukup. Kadang-kadang masih belum. Nah, itu kita untuk juga perlu menstandarkan kompetensi mereka juga dengan memberikan bekal khusus. Ya misalnya kita tarik dulu kantor pusat. Kedua dengan pendidikan khusus yang diperlukan setiap orang supaya pemahaman dalam rangka pelayanan itu sama bagi mereka. Kadang ya sama duduknya bersebelahan. Melayani itu kan pelayan beda. Kadang jangan sampai yang kita harapkan kita setiap perwakilan itu memberikan standar pelayanan sama, jangan sampai nanti ya memang ada ya tanda kutip ada beberapa pensiunan itu saya kalau datang kantor perwakilan harus dilayani sama Pak itu, Pak ini gitu kan. Nah, masalah kenyamanan nih berarti ya Pak. Iya. Emang kalau udah nyaman susah Pak. Maunya itu aja. Iya. Kadang-kadang kan nyaman itu kan ada waktunya ya. Ya bisa 5 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Gitu kan. Curhat yang ada Pak. Ini mau ngisi formulir apa mau curhat kehidupan gitu kan. Kadang-kadang seperti jangan sampai ya formulir jadi curhat gitu kan ya. Oke. Itu Pak kira-kira itu tadi yang masalah di formulir ya, SK pemberi dan kemudian juga yang formulir KPSD 7. Pak itu kan sangat penting juga karena di situ ada data tentang ya paling enggak KTP-nya dia. KTP, nomor KTP ya Pak. Oke. Kartu keluarganya. Nah, penting lagi nomor rekeningnya. Nomor rekening. Oh iya. Rekening. Tujuan kami membayar kan kita sudah Dapenbun itu sudah 100% melalui rekeningisasi. Oke. Jadi nggak ada cash-cashan lagi nih Dapenbun ya Pak. Itu nggak ada. Oke ya, siap. Berarti keamanannya udah firm ya Pak. Kita tidak kalah dengan yang di sistem pembayaran perbankan lah. Ya siap. Gitu kira-kira. Nggak kalah sama tetangga sebelah nih Pak. Siap. Jadi rekening pun harus punya rekening dan rekening pun harus aktif. Oke. Iya, kadang-kadang kan itu sudah punya rekening, mau dipakai ternyata rekening itu sudah kosong. Karena udah kan pakai lama kan, dan dimatiin oleh banknya. Sampai itu. Namanya kebutuhan hidup Pak. Kadang isi, kadang kosong rekening. Jangan sampai kosong. Nah, dengan adanya MP ini kan berarti tiap bulan paling nggak ada isinya. Betul. Berkesinambungan Pak. Berkelanjutan, berkesinambungan ya. Siap. Berarti memang concern Dapenbun di sini selalu siap untuk melayani calon-calon peserta pensiun ini dalam mengisi data-data dan yang akan membantu juga si peserta itu nantinya yang dikelola oleh Dapenbun. Oke. Nah lanjut Pak nih Pak. Jadi formulir dan dokumen tersebut penting bener ya Pak ya. Dan kalau hubungannya dengan pembayaran ini apa Pak? Nah, inilah ya. Perlu kita juga sebenarnya sudah melakukan sosialisasi ya kepada para peserta. Nah, yang dalam hal ini tanda kutip calon peserta yang akan pensiun 1 sampai 3 tahun mendatang. Program kita yang rutin setiap tahun namanya sosialisasi peserta aktif. Salah satu yang penting di situ adalah bagaimana kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh para calon pensiunan ini. Kenapa tadi saya sebutkan harus dokumen SK gitu kan ya. Ternyata kalau dalam sosial itu dijelaskan bagaimana cara menghitung manfaat pensiun diterima. Nah dalam manfaat pensiun diterima itu ternyata juga ada yang namanya unsur PHDP ya, penghasilan sebagai dasar penghitungan ya Pak. Dan masa kerja kan. Masa kerja itu bisa dihitung kalau dia tahu masuknya kapan. Terus dia pensiun kapan gitu kan. Nah kira-kira itu jadi untuk
cek itu kan juga harus ada di situ tercantum tanggal lahirnya juga. Berarti Kemudian, tanggal lahir ya kan, ya, tanggal ada, mulai kerja. dan di situ juga harus ada golongannya, pangkat Golongan terakhir ketika pangkat. pensiun. Oke. Ya, itu hubungannya dengan nanti juga ada hanya itu menghitung penghargaan masa kerja. Kalau saya sendiri juga baru tahu ketika masuki masa tugas di Dapenbun. Sebelum saya belum tahu ya, tapi begini cara menghitungnya ya. Jadi tahu saya dulu atau mungkin pemahaman dari para peserta yang masih aktif saat ini, mungkin manfaat pensiun yang diterima itu ya seperti gaji yang take home pay sekarang. Emang beda ternyata Pak? Ternyata beda. Iya, beda. Iya, Pak. Yang membedakan salah satunya adalah tadi PHDP tadi. PHDP tadi ya. Penghasilan dasar untuk penghitungan pensiun. Oke. Nah itu kan sebagai dasar, dan itu memang setiap pemberi kerja, setiap perusahaan beda-beda dia menetapkannya. Jadi nanti dia akan di awal perjanjian kita dia akan menetapkan dengan pakai dasar golongan atau tabel tahun berapa. Itu bisa selalu diupdate kalau kondisi perusahaan memungkinkan, dia akan update tahun. Misalnya di tahun 2011 dia ada yang likuiditas lagi, dia update lagi untuk pensiun yang selanjutnya, jadi menggunakan 2012 gitu. Saja seperti itu. Jadi memang akhirnya beda-beda. Ada 20 pemberi kerja, itu PHDP-nya beda-beda. Ya, 20 pemberi kerja nih Pak ya. Ada yang sama, ada yang beda, sampai rata-rata beda-beda karena sesuai dari kemampuan dari pemberi kerjanya mungkin ya Pak ya. SK tadi sangat penting karena situ ada data itu. Data itu sebagai dasar untuk menghitung manfaat pensiun. Nah kalau data itu tidak ada, tentunya hitungannya nggak tepat kan ya. Padahal tagline kita ada satu, adalah tepat jumlah. Tepat jumlah. Ya, di SK itu juga nanti ada nama, ada ini juga kan. Tepat orang ya Pak. Tepat orang gitu kan. Kira-kira itu salah satunya, salah dua kita sudah harus dari situlah dokumen itu pentingnya dokumen itu. Makanya peran serta dari peserta untuk mengisi dokumen itu, dan dokumen itu sangat penting itulah makanya itu diperlukan sekali dalam penghitungan manfaat pensiun gitu kan. Jadi besarnya manfaat pensiun itu ditentukan dari tadi ya, penghargaan masa kerja, perhitungan masa kerja, dan pengali dari PHDP-nya. Di tiap pemberi kerja kita ada tadi 20 pembeli kerja dengan beda-beda PHDP-nya. Ngitungnya beda-beda juga kan? Beda-beda. Waduh, nggak pusing Pak Hudi? Ngitung 20 pemberi kerja beda-beda nih Pak Hudi? Saya nggak pusing. Oh nggak pusing? Bidang kepesertaan yang iya, bidang kepesertaan bener Pak. Tapi kan ngitung udah pakai sistem dong Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, kita sudah pakai sistem semuanya. Jadi tinggal masukin, serut gitu. Keluar. Ya. Tapi keluarnya pun itu sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Jadi pun kalau kita melakukan sosialisasi, biasanya kita juga sampaikan bahwa itu sudah pakai sistem ya. Jadi pasti benar. Contohnya kita di dalam nanti mungkin di aplikasi Dapenbun online kan ada simulasi MP yang diterima. Oh ada di web Dapenbun tuh ada tuh Pak? Ada di aplik, kita kan bisa ngambil dari Play Store ya teman-teman ya, dari Play Store itu ada Dapenbun online di situ. Nanti dengan mungkin masing-masing ada namanya passwordnya dari nomor peserta masing-masing. Di situ ada klik aja di simulasi. Ada nanti menunya diisi tanggal berapa masuk kerja, kira-kira gitu, PHDP dipakai berapa untuk simulasi. Kira-kira untuk gambarannya kondisi saat ini dengan pangkat sekian, dengan menggunakan PHDP perusahaan yang bersangkutan, kira-kira itu bisa dapatnya berapa. Berarti peserta aktif yang mau kepo-kepo gitu kan, kira-kira 2-3 tahun lagi pensiun, kita bisa ngelihat nih kan. Bisa. Jadi intip kira-kira pensiun saya segini, kok segini gitu kan. Nggak gitu ya. Ya semua harus disyukurin. Semua harus disyukurin, benar-benar Pak. Banyak sedikitnya tergantung bersyukurnya ya Pak. Bersyukur ya. Oke, siap. Oke, begitu ya Pak ya. Demi ketepatan dan hak karyawan juga ya berarti ini ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk peserta yang telah pensiun nih Pak, apa aja sih yang harus dilakukan untuk mendukung kelancaran pembayaran MP-nya nih Pak nih? Iya. Nah, dan dalam mengatur hal itu ada kendala-kendala nggak sih Pak nih? Kalau yang udah Pak Hudi hadapi dan timnya ini seperti apa Pak? Benar ya, benar. Sorry.
Jadi kita ini cukup unik ya. Dengan pemberi kerja 20 pemberi kerja yang perusahaannya itu tersebar di Seluruh Indonesia ya Pak? dari Langsa sampai dengan di Makassar gitu ya. Ada kebunnya yang di Merauke sedikit ada juga. Oh berarti udah menutup tuh Pak, dari Sabang sampai Merauke ada ya Pak? Ini tidak punyai oleh Dapen yang lain. Oke. Nah itu memang kita menjadi agak sulit dengan kondisi demografi yang tersebar seperti itu. Betul Pak, betul. Tanda kutip pendidikan juga mereka beda-beda. Oke. Pemahaman tentang teknologi pun mereka Terbatas ya Pak. Dan juga di lokasi dia demografinya itu ada sinyal apa enggak. Nah sebenarnya kita itu ada peran dari mereka itu untuk selalu mengupdate atau pengkinian data para ya, pensiunan ini. Karena sebenarnya kan setiap tahun mereka sudah mendapatkan manfaat, setiap bulan sudah mendapatkan manfaat pensiun. Tapi dari Dapen pun juga harus punya keyakinan bahwa yang pensiun itu masih ada atau enggak, atau masih hidup atau tidak gitu kan. Ya kan? Ataupun sudah seharusnya dia dimutasi gitu kan ya. Ataupun harus sudah dihentikan misalnya kalau sudah beralih ke janda tapi mungkin udah kawin lagi. Terinfo seperti itu kan. Nah, itu harus melakukan data ulang. Data ulang berarti itu Pak namanya ya. Data ulang atau orang bilang pengkinian data. Atau kalau kita sekarang pengkinian data atau data ulang itu menjadi suatu kewajiban dari para pensiunan ya. Kita juga dengan kondisi yang sebutkan tadi kita harus memberikan pelayanan untuk kemudahan ya, agar para pensiun dalam melakukan pengkinian atau pengupdatean data atau data ulang lagi itu lebih mudah kan ya. Karena kondisi yang tadi ya memang dulu itu dilakukan setiap menggunakan formulir ya. Kita bayangin ya mereka mengisi formulir, terus habis itu harus tanda tangan RT RW kelurahan kayak gitu kan. Baru itu dulu tuh Pak. Zaman dulu begitu kan. Nah, kira-kira dari kita informasikan mulai melakukan data ulang, terus dia akhirnya merespon mengisi formulir itu dengan tanda tangan sini, tanda tangan sana. Selesai terus dikirim per pos ataupun dititipin sampai ke kita mungkin 4 bulanan 5 bulan. Kalau ngirimnya aja 4 bulan? Iya sudah. Kalau dia sudah ngirimnya misalnya 3 bulan menjelang itu berarti udah lewat kan? Udah lewat. Jadi dia sempat ditangguhkan dulu kan. Apanya nih Pak yang ditangguhkan? MP-nya tadi. MP-nya tadi ya. Karena dia belum menyampaikan pengkinian data kan. Data kita belum ada kejelasan yang bersangkutan masih hidup atau tidak gitu kan. Nah itu, makanya tidak dan busanya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pensiunan yang dan bapak-bapak yang sudah sepuh ini yang dengan kondisi pendidikan dan yang lain-lain masih beda yang masih kurang ini, kita menggunakan Dapen Pun online aplikasi ya. Kita download dari. Nah memang syaratnya harus punya gadget yang memenuhi syarat untuk ini harus punya handphone ya Pak. Anda punya handphone Android. Ya kenapa kita berani menggunakan itu? Kita yakin yang namanya gadget atau handphone itu sekarang bukan hal yang hanya itu orang yang pakai itu orang-orang yang ini semua orang. Jadi kita yakin kenapa bapak pensiun tadi punya anak, punya cucu. Betul ya. Pak. Paling tidak kalau anaknya belum punya handphone pasti cucunya punya. Punya. Jadi kita mulai seperti itu dan dengan tahun 2022 kemarin memang ada sekitar dari yang wajib sekitar 218-an ribu orang yang wajib melakukan data ulang tahun 2022 untuk pembayaran manfaat dan pensiun tahun 2023 itu 89% sendiri sudah menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi itu Dari 220 kali itu kan sekitar 100 sekian ya sudah menggunakan itu. Itu udah berjalan berapa lama nih Pak nih proses Dapen Bun online ini? Ya, kebetulan itu dilakukan di 2019 ya. 2019 dan langsung jalankan. Jalan ya. Jadi sekarang udah tahun keempat ya berarti ya. 2019, 2020, 2021. Ya 4 tahun ya. Keempat.
dan ini masih kita lanjutkan ya. Jadi penting bagi para pensiunan peran aktifnya untuk melakukan data ulang tadi. Itu sebenarnya data ulang itu kita di dalam peraturan dana pensiun kita memang masih kita ada 3 ya, meskipun formulir itu lama-lama harusnya kita sudah tidak pakai lagi karena sudah tidak sesuai. Oh ya, satu lagi dengan Dapenbun online itu nanti approve-nya yang dulu sampai untuk diakui bahwa dia telah melakukan data ulang itu kan bahasa bulanan gitu ya. Kalau kita sekarang hanya menitan aja ya. Ya, bahwa 10 menit ya paling lama. Dari yang tadi waktunya ngisi formulir segala macam ngumpulin dengan sekarang dengan aplikasi yang ada ini tinggal dia foto sendiri atau difoto anaknya, dia membawa dengan ketentuan dia membawa KTP ya Pak. Oke. Itu sudah nanti terkirim datanya di sana. Terkirim, dia udah bisa verify dan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiunnya terjaga ya. Setahun ke depan nih Pak ya. Setahun ke depan. Oke, ya. Karena setahun sekali. Iya, gitu. Sekali. Nah, oke. Ini ya memang tidak bisa dipungkiri ya, namanya pengkinian data itu juga masih ada yang jadi kendala kita ya. Jadi kendalanya kita kan tidak bisa 100% data ulang per tahunnya, itu pasti ada yang ditangguhkan ya. Dan ternyata ya masih mungkin belum terinfo bagi mereka. Biasanya mereka terinfo dari temennya gitu kan. Sekarang temennya pensiunan itu sudah nggak melihat beliau karena mereka sudah pindah ke tempat lain, mungkin diajak cucunya kemana dan mereka nggak tahu. Kan udah pensiun ya Pak. Nah mungkin HP-nya sudah ganti, nggak bisa terinfo seperti itu. Jadi kita mau menghubungi lagi sudah nggak terinfo. Kira-kira itu adalah, makanya dari setiap tahun memang kita baru terakhir kemarin di tahun 2022 yang menggunakan aplikasi itu 89%, sekira-kira 10.000 gunakan formulir dan kita ada oten. Ya, jadi ada 3 untuk PDP kita ya untuk pengiriman data itu. Apa aja itu Pak? Menggunakan aplikasi Dapenbun. Menggunakan aplikasi Dapenbun. Ya. Kedua dengan otentifikasi dari perbankan. Perbankan di sini otentiknya kita akui adalah yang bekerja sama dengan Dapenbun. Bank KS ya, ada Bank Bukopin, Bank Sumut, Bank BJB, Bank Mantap, Bank BTPN, Bank Jateng. Banyak ya Pak, udah Pak? Ada sekitar 8 atau 9 ya. Ya. Peran serta bank itu dalam menyalurkan MP ini berarti itu udah bank kerjasama ya istilahnya, bank kerjasama PKS. Ya. Dan yang terakhir dengan formulir. Yang lama itu ya Pak ya. Nah dengan bank PKS pun kita juga memberikan semacam sosialisasi juga kepada teman-teman dari bank ini untuk juga membantu kepada para pensiun untuk melakukan DO. Dan juga kita juga melakukan sosialisasi kepada unit-unit kebun kan kita dari pemberi kerja kita kan rata-rata dari PTPN ya. Iya. Mereka juga pensiun itu rata-rata ya, kalau dari PTPN Surabaya ya nanti tempat tinggalnya ada sekitar Surabaya, di Jawa Timur segitulah kira-kira, nggak jauh-jauh dari situ, makanya tetap aja ujung-ujungnya nanti ketemu dengan unit-unit gitu kan. Jadi kita juga koordinasi atau kerjasama dengan unit itu. Ya memang tidak dipungkiri ada biaya yang keluar ya, paling nggak tidak mengganti pulsa dari mereka ya kan, kalau sudah foto kan mereka kirim begitu. Nah itu kan maksudnya kan membuatkan pulsa mereka gitu kan. Nah itu kita bantu juga. Nah, apa-apa, tapi selama ini yang penting ada win-win lah gitu ya. Kita ngeluarin satu tapi ada inputnya juga ada kita. Take and give ya Pak. Take and give. Ya. Itulah yang seringnya saya sendiri juga. Ada satu lagi ya. Sebenarnya untuk apabila dengan Dapenbun online nggak bisa, dengan Oten juga tadi teman-teman kita ada punya dulu namanya SKDD ya. SKDD. Ya, SKDD ini ya semacam hari-hari, satu hari atau weekday lah istilahnya. Itu mereka para perwakilan bersama dengan kantor pusat kadang-kadang itu melakukan Dapenbun online ya, kunjungan ke suatu desa atau kebun tertentu yang dasar dari inventarisasi mereka ini mereka masih banyak yang belum melakukan DO. Nah mereka juga nanti bersama dengan unit kebun mengundang mereka untuk pada hari H jam sekian ayo ngumpul di satu kebun.
Di situ kita bantu DO-nya. Dibantu itu Pak. DO-nya ya. Penbun online ini sangat diperlukan untuk mengakomodir tadi peserta kita yang tersebar di seluruh Indonesia, dan memang ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan peserta pensiunan terus terinfo dalam hal ini, dan kesiapan kita juga di kantor perwakilan ini untuk membantu melayani dalam mempermudah penbun online tadi, salah satunya dengan tadi SKDD tadi ya Pak. Betul. Oke, baik Pak, baik. Oh ya Mas Dedi, ada satu lagi yang saya lupa ya. Apa tuh Pak? Dari dari penbun online atau program kita, pokoknya istilahnya pengkinian data. Ini juga diperlukan selain bagi para peserta atau dari para pensiun itu mendapatkan manfaat pensiun. Kita juga dari kita supaya kita bisa mengetahui tadi saya sampaikan sudah meninggal atau belum, sudah harus mutasi kayak gitu kan ya. Bagi kita berarti ada tagline kita yang tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah. Karena yang tidak dipikirin ya sampai dengan saat ini yang terjadi adalah sering kita Dapen itu masih membayarkan manfaat pensiun ketika pensiunnya ternyata sudah meninggal. Bukan salah kita ya, bukan salah kita. Bukan. Jadi memang itu yang hal yang terjadi, yang alami di Dapen pun juga, selain Dapen pun atau Dapen lain juga terjadi. Lumrah terjadi berarti kan. Risiko ini ya Pak. Ada lag informasi. Ya. Jadi misalnya begini, saya sebagai pensiunan, ya kan, meninggal. Keluarga kami belum menyampaikan informasi itu ke Dapenbun atau ke yang lain gitu kan, karena masih posisi meninggal gitu kan, baru dilaporkannya sebulan atau 2 bulan, oh ternyata bapak ini dulu ada main MP gitu kan ya, harus kita laporin kondisinya, harus kita update gitu kan, jadi kewajibannya selalu ngupdate data gitu kan. Nah itu kan kira kan dalam 1 bulan 2 bulan kan kita terlanjur membayarin gitu. Kita kalau pada pensiunan gugur kan kita namanya terlanjur membayar gitu kan ya. Nah ini kalau kebetulan dia gugur dan tidak ada ya tentunya kita agak sulit sedikit ya. Kemana naginya gitu, Pak? Kemana gitu kan? Betul. Nah, salah satunya kita ya tetap aja sebagai SOP kita kan alamatnya di mana, kita suratin ke rumahnya. Di sana pasti akan ada keluarganya. Perlu kita dapat info, kita kunjungi kepada mereka. Rumahnya di mana gitu. Nah ternyata rata-rata memang ada keluarganya yang di situ. Memang meskipun dia tidak punya ahli waris gitu kan ya, akan lebih sulit daripada kalau kita bayar MP yang tidak tepat orang karena statusnya misalnya. Dia istilahnya itu sudah, dan dia sudah posisinya bukan peserta sendiri, dia sudah posisinya sudah di dan janda atau duda gitu kan ya. Enggak, karena kalau yang tadi saya sampaikan yang alternatif, yang kejadian pertama itu kan tidak punya ahli waris ya, itu yang agak sulit kita ya. Tapi kalau ada ahli waris masih ada kesempatan tuh nagihnya lagi. Dan memang itu lebih mudah karena memang ada warisnya kan ya. Itu yang membedakan di situ. Berarti kalau saya simpulkan masalah yang tadi Pak Hudi ceritakan keterlanjuran ini, kita mungkin lebih penting melihat langkah mitigasinya kali ya Pak ya. Sebelum terjadi keterlanjuran ini tadi kan kita kalau susah alamat menagihkan, terus telat informasi, berarti pentingnya kita ini adalah ya tadi sosialisasi kepada ahli waris, kepada mungkin pensiunan ini, bahwa Bapak Ibu apabila terjadi sesuatu yang meninggal atau perubahan suatu status ini segera diinformasikan. Berarti balik lagi tadi peran aktif juga ya Pak dari wakil-wakil kita yang ada di kantor perwakilan. Setuju. Itulah betapa pentingnya Pak informasi tersebut ya. Betul Pak. Ya, akan dana yang harus kita kelola. Jangan sampai kita disebut pengelolaan kita nggak bagus, nggak baik gitu ya.
mitigasi tersebut ya. Nah sebenarnya memang keterlanjuran itu sebenarnya bisa terukur ya saat ini. Maksimal yang terjadi itu bisa terukur sebenarnya. Karena kan kita selama ini menggunakan ketentuan bahwa pensiunan harus melakukan data ulang setahun sekali. Setahun sekali. Ya, periode untuk melakukan data ulang itu kan di bulan sampai dengan Desember akhir Desember tahun yang bersangkutan untuk pelaporan tahun yang akan datang, gitu kan ya. Iya. Nah, misal mitigasi yang paling ekstrim ya, di tanggal 1 Juli dia melakukan data ulang. Oke. Tapi tanggal 2 dia meninggal. Ya mana ada yang tahu kan, Pak? Tahu kan? Iya, namanya umur, Pak. Ya, kalau ekstrimnya kan dia tidak melaporkan keluarga terus dapat gitu kan? Iya. Kan baru tahunya nanti kalau sudah ada pelaksanaan SKD di tahun berikutnya, tahun depannya lagi kan? Sampai dengan Desember 2000, misalnya sekarang 2023 berarti 2024. Berarti berapa? 18 bulan. 18 bulan, benar. Jadi kalau sampai terjadi sampai dengan 20 bulan, nah itu memang kita harus tanda kutip tuh kenapa gitu kan. Karena kan kita sudah membatasi itu. Nah, seperti lanjutkan seperti disampaikan Pak Hadi tadi, bagaimana mitigasinya kan supaya terlanjur itu. Nah, tentunya salah satunya dengan adanya ketentuan bahwa dalam 1 tahun ini 1 kali itu bisa 18 bulan terjadi. Nah, kita harus kita persempit lagi. Tahun 2 kali, dan nanti bisa tahun 4 kali, terus setahun 3 kali, terus tahun 4 kali. Memang idealnya per bulan kan, setiap kali setiap kalau MP membayar manfaat pensiun harus kita yakin bahwa itu dia masih hidup enggak gitu kan ya. Benar sih Pak. Idealnya seperti itu kan Pak. Kan ya seperti itu. Nah, memang kita kan mempunyai suatu kekhususan ya. Pesertanya banyak, demokrasinya kayak gitu. Mana-mana tersebar kan ya. Nah, tentunya itu yang agak membedakan. Mungkin kita tidak sampai di situlah dulu ya, tapi kita harus bertahap ya. Paling enggak untuk mengurangi sampai keterlanjuran sampai 18 bulan tadi, kita juga harus kita potong setahun 2 kali ya Pak. Ya. Ada peningkatan ya Pak yang tadi setahun sekali, nanti rencana ada pensiun ini setahun 2 kali. Betul Pak. Ya, iyalah kita potong secara 6 bulan DO, 6 bulan lagi DO. Mungkin dengan perubahan itu angka dari tadi yang dinamakan keterlanjuran ini bisa dikurangi ya Pak. Iya, mungkin Dapenbun juga jadi lebih yakin untuk mempertanggungjawabkan janjinya tadi ya Pak. Tepat jumlah, tepat orang, tepat jumlah. Baik Pak Hadi. Oke, mungkin tapi alhamdulillah kita ya, kita sebenarnya kita kan yang punya misinya untuk dalam rangka pembayaran manfaat pensiun yang secara berkesinambungan kan. Ini harus tepat orang, tepat jumlah dan tepat waktu. Tepat jumlah dan tepat orang sudah seperti kita ajarkan tadi ya. Tepat waktu di sini alhamdulillah Dapenbun selama ini tidak pernah terlambat melakukan pembayaran. Kalau sampai terlambat nggak ini Pak, nggak kebayang tuh Pak. 200.000 orang Pak. Iya. Kalau mereka berdua nggak baik, kita kan bisa aja terkabul kan repot kita. Iya. Doa pensiunan nih Pak. Iya. Jadi begitu juga kalau kita ada masalah, kita minta bantuan kepada para pensiunan kita untuk berdoa. Tentunya juga bisa membantu, begitu kan? Sebaliknya begitu. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan nih Pak. Memang masa-masa pensiun itu kan masa-masa yang dimana purna tugas ya Pak. Tidak lagi masa yang kita bekerja secara produktif. Nah, ada nggak sini Pak masa-masa pensiun itu diharapkan menjadi masa yang bahagia? Kira-kira ada tips-tips nggak nih Pak buat peserta Dapenbun yang akan memasuki masa pensiun? Mungkin ada tips-tips dari Pak Hudi, kiat-kiat nih gimana gitu kan? Silakan Pak Hudi. Siap. Boleh minum belum nih? Minum Pak. Iya, saya juga lupa sampai nggak minum Pak. Tadi Meren mas sponsor nggak gitu Pak, nggak minum. Silakan. Ayo Mas, minum Mas. Ya. Seger nih Pak. Kalau kata anak zaman sekarang seger Pak. Siap. Nah, sekarang lagi panas-panasnya kita ya. Iya. 38 Pak, panas Pak. Ya, iya. Kalau anak kecil udah dikasih paracetamol tuh Pak. 38 panasnya. Ya, Mas ya. Yang sakit ya, padahal memang udaranya ini ya. Iya Pak. Iya.
Seger Pak. Ya, sip. Lanjut Ya, Pak, gimana Pak? Ya, jadi ya sebenarnya saya juga bingung ya kan. Tapi saya kalau dikatakan bingung kan sebenarnya belum merasakan seperti itu ya. Iya. Tapi kalau dikatakan saya itu juga udah pensiunan, Pak. Oh iya. Saya udah pensiunan. Saya pensiun di percepat. Gak kelihatan pensiun Pak Hudi ini tapi karena masih alhamdulillah menjadi pegawai kontrakan oh, di sini. iya. Masih dipercaya ya Pak. Tapi sebenarnya saya udah pensiun juga. Oh gitu. Ya, Oke. Jadi tidak salah ya kalau orang gaya lu sok ngomong gitu kan belum pensiun. Tapi kan memang sebenarnya statusnya udah pensiun jadi bisa ngomong gitu kan. Oke. Mungkin ya Inline lah Pak inline. Nah, jadi kira-kira harapan kita kan sebenarnya pensiun itu kan tidak istilah kita kan bakti apa tuh karya istilah kita ya. Iya, purna karya Pak. Purna karya ya. Ya. Saya pernah baca begini ya. Menjadi pensiunan itu adalah kalau pegawai ya, atau karyawan. Yeah. Menjadi pensiun itu adalah suatu kepastian kan. Suatu kepastian. Kan ada waktunya dia pensiun. Oh iya. Ya, jelas kan tertulis di situ mungkin umur 55, 56 atau 58 atau sudah tertulis kan menjadi suatu kepastian. Namun kita harus yakin bahwa kita tentunya dalam masa pensiun bahagia, sejahtera, sehat. Oke, itu yang penting ya Pak, sehat. Ya. Tapi itu juga ternyata pilihan Pak. Oke. Karena apa? Saya nggak bisa mengatakan itu suatu kepastian juga. Karena tidak semuanya seperti itu. Berarti kan itu pilihannya. Tergantung para pensiun mau hidup gimana gini setelah gitu kan, pensiun. Ya. Oke. Mau bahagia, mau sejahtera, mau sehat. Iya. Itu pilihan ternyata. Jadi tentunya para calon pensiunan atau para pensiun harapannya kan pasti yang ini ya. Dalam prakteknya tidak semuanya. Ya, sejahtera lah paling enggak meskipun sudah purna karya. Tapi semuanya itu kan tidak bisa muncul secara tiba-tiba atau instan gitu ya. Oke, Pak. Ya. Tentunya kita harus mempersiapkan diri lah ya. Dasarnya ya kita mau punya pengalaman apa ya, misalnya kalau saya itu dulu cita-cita memang kepengen menjadi peternak kambing. Oke, peternak kambing. Peternak kambing ya. Ketika saya pensiunan itu karena saya dipercepat, jadi mohon maaf saya baru setelah pensiun baru merencanakan peternak kambing gitu ya. Berarti Pak Hudi ini pendi ya, istilahnya pendi. Pensiun dipercepat. Pendi. Pensiun dini. Nah itu. Pensiun dini. Kayak itu karena saya suka kambing dan juga dulu waktu kecil juga sudah nitip kambing ke nenek. Gitu. Jadi kalau zaman SD zaman dulu saya itu kan pernah kalau bulan puasa itu kan libur ya. SD zaman dulu tahun 70-an, bulan 78 begitu ya. Kalau puasa itu libur sebulan penuh sampai dengan habis lebaran. Nah itu saya nenek gitu kan. Kita lihat kambingnya sampai di mana. Jadi itulah membekas gitu kan ya. Jadi satu cita-cita ya, Pak. Kepengen suatu saat nanti gitu kan. Nah, ini mungkin kayak gitulah. Jadi mungkin apa yang disenangin, apa yang menjadi hobi, atau yang sudah menjadi pengalaman, atau yang pernah menjadi suatu kesuksesan itu. Boleh nanti kita dilanjutkan ketika masa kemudian. Tapi itu paling tidak sudah dilaksanakan, jangan sampai baru pensiun baru melaksanakan. Paling nggak sebelumnya harus dilakukan dini. Tahun, 2 tahun, 3 tahun semakin baik. Ya. Artinya kalau ingin menuju bahagia, sejahtera, sehat ya tentunya yang lakukan satu yang produktif ya. Jadi sarankan apa tadi usaha setelah pensiun itu kalau bisa menjalani hobi yang bisa nantinya menjadi satu pendapatan di usia setelah pensiun gitu ya. Betul. Pak ya. Ya apa yang kita senangi Pak. Kita senangi. Betul. Kadang-kadang kan saya melihat sendiri waktu kan kepensiunan di Bali. Ya. Jauh Pak Bali. Ya, Bali ya. Kebetulan itu ada pensiunan yang sebenarnya dia dari PTPN yang ada di Jawa, Pontianak maupun yang ada di Sumatera. Tapi setelah pensiun dia pindah kembali ke asalnya. Kadang-kadang tidak harus bekerja, tapi menikmatin seperti itu karena
sebenarnya dia nggak harus hidup sendiri, bisa juga dengan bersama namanya anak-anak dan cucu-cucunya. Yang jelas dia itu punya macam apa istilahnya, kayaknya sebenarnya punya hobi traveling ya. Oh. Jadi ya Saya kira hobinya surfing, Pak, karena di Bali. jadi dia makanya dia bahagia. Jadi dinikmatin aja. Iya, kan, betul ya. betul, baik Ya, Bapak, siap. ada salah satu itu, dan ada juga yang di Tabanan ya, juga MP-nya mungkin ya kecil ya, nggak sampai 100 ya. Ya, Tapi dia bisa menikmatin apa yang ini. Dia janda meneruskan usaha suami Oke. sudah meninggal. Oke. Dia awalnya menjadi semacam kayak guru di sekolah di Bali begitu ya. Kebetulan ahlinya dia agak tahu tentang komputer, dia honorer untuk pelajaran tambahan komputer gitu. Dia tekunin, dan juga ya. Dia apapun yang dia lakukan nah setelah meninggal dia lanjutin. Jadi dia udah rumah sendiri ya di komplek begitu ya. Mungkin lebih baik daripada ya waktu dia di PTPN 13. Dan dia juga punya usaha di rumah, apa namanya, yang lagi ngetren di Bali itu apa, kacamata alis apa namanya, bulu mata, Pak. bulu mata pasangan yang sekarang lagi tren itu, pasang dia jualan seperti itu, kan memasakkan sekali. Jangan-jangan bulu mata sehari ini dari sini lah nih. Dari pensiunan Dapenbun. Nah itu juga baik menjadi, dan juga ibu-ibu umurnya sudah hampir 60. Tapi dia menjadi agen sales properti. Jadi ya nikmatin aja. Iya, baik Pak. Saya alhamdulillah dengan penghasilan, kalau MP-nya cuman bawah 100 ternyata tetap bisa hidup karena dia sudah mempersiapkan yang tadi. Persiapan tadi menjadi penting ya, Pak. Ya. Oke, baik. Dan dia nikmati karena dia memang bisa menjadi pengajar juga oke. Tipenya bisa kayak pemasaran yang di agen juga bisa begitu ya. Oke. Saya kira itu Pak Hadi ya. Bapak. Siap Pak Hudi, penjelasannya tadi sangat bermanfaat ya Pak. Dari A tadi sampai Z Pak Hudi telah menerangkan. Semoga harapannya tadi Pak Hudi untuk peserta Dapenbun tuh tetap sehat, tetap menjalankan masa pensiun dengan bahagia, dengan mempersiapkan dengan baik agar di masa pensiun tuh bisa menjalani hidup dengan bahagia, sehat dan sejahtera. Dan jangan lupa juga menjalani itu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tadi, yang setahun 2 kali tadi Dapenbun online itu untuk peserta pensiun dilaksanakan agar keberlangsungan pembayaran manfaat pensiun oleh Dapenbun tetap terbayarkan. Gitu. Baik. Siap Pak Hudi. Baik. Kita udah panjang lebar ya tadi kita ngomong A sampai Z tadi. Baik, demikian acara podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Hudi yang telah memberikan penjelasan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Dapenbun. Sampai bertemu lagi di acara podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber keren dan terpercaya pastinya, yang bisa membagikan informasi untuk kita semua penikmat podcast Dapenbun ini. Sampai bertemu lagi pada podcast Dapenbun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ciao.